Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, kesehatan, panjang umur, dan terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya bisa mensyukurinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam rupanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan ta'lim kita. Dalam hal ini kita masih seputar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka kalian harus ingat kepadaku. Maka adkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian semua kepadaku. Wala takfurun, jangan kufur. Jadi dalam ayat ini jelas, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai semua kunta, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Jika kita menghitungnya tidak akan mampu. Nah, jadi kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada kita. Allah akan memberikan balasan-balasan yang banyak. Termasuk jika kita bersyukur, ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semua. Nah, itu. Jadi kita harus senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian, jangan kufur kepadaku. Jadi perintah syukur itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi banyak. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu dalam suatu ayat dalam surat Luqman. Itu tentang kesalahannya ada tentang syukur, ya, ayat syukur. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang nikmat-nikmat Allah. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Nah, ini berbicara ini dalam merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk tubuh yang sempurna, lengkap. Mata bisa melihat, posisinya di depan. Kemudian ada hidung, ada kuping, ada mulut, ada lidah. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap, mulut ada, lidah ada, dan kita bisa berbicara. Nah, ini. Kenapa? Karena ada juga orang yang, mohon maaf ya,
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya ada, mulutnya ada, tapi tidak mampu berbicara, atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Apapun keinginan kita bisa sampaikan, tak perlu kita pakai tulis tangan, pakai kode, pakai langsung. Lebih praktis, lebih singkat. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yakni Allah telah memberikan kepada kita nikmat bentuk tubuh yang sempurna, kemudian diberikan lidah dan mulut bisa berbicara. Nah, maka cara bersyukurnya kepada Allah tasarrufun li ajlil mun'im, yaitu menjalankan nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah. Jadi mulut ini, lidah ini walaupun tidak bertulang, kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai gara-gara lidah tak bertulang menjadi malapetaka kepada seluruh anggota badan kita. Jadi akhirnya dengan gara-gara lidah yang tak bertulang ini, kita karena ucapan kita terpeleset, apalagi di posting di media sosial, kita bisa kena batunya, yang akhirnya kita terciduk, diadili, diponis, dihukum. Ini gara-gara lidah. Jadi lidah ini fungsikan mulut kita ini, lidah kita ini bisa berbicara, tapi kepada hal-hal yang baik agar selamat. Dikatakan dalam surah keterangan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu karena bisa menjaga lidahnya. Nah, jadi lidah kita ini, mulut kita ini harus dijaga benar-benar, sebab ada istilah kata mulutmu harimaumu. Nah, jika kita sembarangan ngomong akan seperti diterkam oleh harimau. Jadi mulut kita sendiri yang menjadikan bahaya kepada kita. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah hadis Rasul dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa yang baik, lebih baik diam saja. Nah, itu. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, beribu-ribu nikmat yang sangat banyak. Nikmat kita bisa berbicara ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus jaga baik-baik agar nikmat ini tidak dicabut oleh Allah, dan jangan sampai gara-gara kita berbicara menjadi malapetaka bagi kita semua karena kita tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi ada larangan kita berbicara yang tidak senonoh, tidak baik, itu kita harus tahan diri. Nah, jadi Allah tidak menyukai kepada pembicaraan yang terang-terangan, yang vulgar, yang kotor, gitu kan. Nah, itu. Kaum muslimin rahimahullah. Nah, jadi itu nikmat Allah tentang anggota badan yang 3 ya, mata, telinga, mulut. Kemudian ada lagi yang lainnya. Yang paling tidak ada berapa? Nah, ini tangan dan kaki. Nah, ini mau sekalian sekarang, sekalian ya. Nah, jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang panca indera kita tadi sudah dibahas. Kemudian ada lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berfungsi ya bagi anggota badan kita, yakni tentang tangan.
Allah SWT memberikan tangan kepada kita. Alhamdulillah tangan kita dua lengkap ya. Nah, tangan. Nah, dengan tangan ini kita semuanya sudah tahu kita bisa bekerja, bisa beraktivitas dengan sebaik mungkin karena kita diberikan tangan oleh Allah SWT untuk bekerja, untuk beribadah, untuk makan, untuk lain sebagainya. Kita sudah tahu fungsi tangan ini. Berarti kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yakni kita diberikan tangan. Kedua tangan ini kita bisa bekerja, dan kedua tangan ini kita bisa mencari kehidupan, bisa makan. Nah, jadi ini yang harus kita rasakan, yang harus kita syukuri Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab seandainya kita tak punya tangan atau tangan kita lagi sakit, kita bisa merasakan sendiri. Kalau kita sakit tangan kita bisa merasakan sendiri. Pokoknya kita terkilir, akan merasakan sendiri nikmat sehat tangan ini. Jangan mau ini, mau gini aja nggak bisa. Jangan mau bergerak yang lain, mau nyuapin nasi ke mulut nggak bisa, karena ini sakit, apalagi patah. Nah, jadi nikmat sehat di dalam tubuh kita, anggota badan, nikmat diberikan oleh Allah tangan ini, kita harus bersyukur. Bersyukur. Dengan kedua tangan ini kita bisa bekerja, kita bisa naik motor, bisa nyetir mobil, bisa menulis, bisa angkat barang dan lain sebagainya. Karena kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, yakni diberikan kesehatan dalam seluruh anggota badan kita termasuk tangan ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, itu nikmat diberikan tangan. Dan yang terakhir yang kita akan bahas yaitu Allah SWT memberikan kepada kita, yakni nikmatnya kita bisa berjalan. Nah, diberikan kaki dan bisa berjalan. Nah, ini suatu nikmat dari Allah SWT yang sangat luar biasa. Kita diberikan kaki, kedua kaki kita, dan kita bisa jalan. Nah, ini alhamdulillah banget ya. Dengan bisa jalan kita tentunya apapun yang kita mau ya, karena kita bisa jalan, bisa dalam segi fisik kita ya, mau melangkah, mau ke sana kemari, karena kaki kita sehat, diberikan anggota badan lengkap, bisa jalan. Nah, ini adalah suatu syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita dua kaki dan sehat. Sebab ada juga yang diberikan dua kaki kan, mungkin sekarang lagi sakit ya, jangan jalan, bangun aja nggak bisa. Nah, ini ujian, kita doakan semoga lekas sembuh sebenarnya ya, kesembuh. Nah, kesembuh karena kaki ini termasuk vital ya dalam suatu kehidupan ya, karena dengan kaki kita bekerja, dengan kaki kita beraktivitas kemana-mana ya. Jadi kalau kaki kita sakit ya seolah-olah kita ini susah ya, susah. Nah, maka jaga kaki kita jangan sampai sakit. Nah, menjaganya bukan di kakinya biasanya ya. Yang bisa menyebabkan kita tidak bisa berjalan biasanya ada penyakit. Penyakit yang ujung-ujungnya kepada kaki tidak bisa berjalan. Ya, yang seperti kita kenal, seperti penyakit stroke ya, penyakit diabetes dan penyakit-penyakit lainnya, sehingga kaki ini kita tidak mampu berjalan atau sebentar sakit. Nah, karena ada penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi sehingga kakinya bengkak, kakinya asam urat, kakinya kena gula dan lain sebagainya. Maka kaki harus dijaga, termasuk menjaga pola hidup kita ini. Jangan sampai
kita kena sakit yang berat, termasuk yang berat itu ya tadi dah diabetes ya. Diabetes bisa menyebabkan aliran darah tersumbat kepada kaki tidak lancar. Karena diabetes gula ini bercampur, tidak bisa disaring dengan ginjal, jadi akhirnya si darah ini, darah yang ada racunnya itu menyebar ke seluruh tubuh, yang akhirnya sakit termasuk kepada kaki ya. Jadi jaga hidup kita, jaga pola hidup kita, dan sesuatu yang bisa menyakitkan, bisa menjadikan kita sakit ya, artinya tidak nyaman, baik secara fisik sakitnya maupun batin. Karena dengan fisik biasanya kita merana juga batinnya, mengeluh. Nah ini menjaga kesehatan, karena kesehatan itu lebih berharga daripada kekayaan. Itu kaum muslimin Allah. Jadi kita sekali lagi, nikmat sehat walafiat ini merupakan nikmat terbesar kedua setelah iman dan Islam. Oleh sebab itu jaga seluruh tubuh kita, anggota badan kita dari sesuatu yang bisa menjadikan kita sakit, termasuk menjaga makanan-makanan yang ujung-ujungnya kita bisa sakit. Bisa sakit mata, bisa sakit perut, bisa sakit tangan, kaki, sakit kepala. Nah ini karena makanan. Jadi pola makan, pola hidup harus kita jaga agar kita senantiasa tetap sehat walafiat. Nah itu maka kita dianjurkan untuk pola makan yang baik dan berolahraga ya. Olahraga itu nggak perlu capek-capek, nggak perlu kita banyak tempat ya. Yang biasa lari, jogging pagi-pagi atau apa, kita di tempat yang segini bisa aja. Kita olahraga senang, bergerak. Nah ini, jadi sangat penting kita untuk menjaga diri kita supaya kita tetap sehat, bugar dan fit, supaya keberlangsungan ya dalam rumah tangga kita ya. Seorang ayah, kita sebagai seorang ayah, jika sehat kan bisa bekerja. Jika kita seorang ibu, jika sehat kan bisa kerja untuk anak-anak kita. Begitu juga jika kita seorang anak bisa membantu orang tua. Pokoknya yang namanya sehat ini fungsinya sangat banyak, sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini. Dengan apa bersyukurnya? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan yang di sana sini banyak kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like serta subscribe, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih.